Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film action yang berjudul Fast and Furious 9, rilis tahun 2021, dibintangi Vin Diesel, berlatar kisah masa lalu Dom. Oke, kalau begitu siapkan posisi nyaman yang pastinya mantap jiwa. Langsung saja, intro. Kisah bermula tahun 89. Di arena balap, tampak seorang pria bernama Jack berada dalam lintasan. Kemudian ia berhenti untuk mengecek kondisi mobil. Ada kegagalan mesin berulang, ucapnya. "Tenang, kau pasti juara musim ini. Ambil kabel steker," jawab mekanik sambil menyuruh seorang montir muda. "Jacob, sekarang," ucap Jack pada remaja yang membuka kap mobil. "Apa yang kau lihat, Dom?" tanya Jack. "Ayah, ada tumpahan oli di belokan kedua. Kenny Linder, mobil 23, dia membahayakan," jawab putranya. Setelah perbaikan selesai, mobil menuju lintasan untuk menyelesaikan lap tersisa. Saat itu Jack ditempel ketat kendaraan nomor 23. Ia sempat menjauh tapi dikejar terus. Lalu Jack menaikkan kecepatan, tak diduga mesin mobil rusak. Waktu yang sama, Kenny Linder menyenggol mobilnya hingga oleng dan akhirnya terpental menabrak pagar lintasan yang menyebabkan Jack tewas. Dom berlari untuk menyelamatkan tapi sudah terlambat. Cerita berlanjut, Dom sekarang telah berkeluarga. Ia bersama putranya bernama Brian berada di halaman rumah untuk memperbaiki mesin traktor. Sesaat istri Dom bernama Letty menghampiri. Tak lama kemudian, ketiganya melihat sebuah mobil tak dikenal mendekat. Karena curiga, Dom menyuruh Brian bersembunyi. Sementara ia dan Letty mengambil senapan untuk berjaga-jaga. Setelah Roman keluar dari kendaraan, barulah Dom menurunkan senjata. "Ada apa kau bersama Ted dan Ramsey mencariku?" tanya Dom. Lalu ketiganya menunjukkan video transmisi SOS yang dikirim Mr. Nobody. "Ada agen pembelot, kumpulkan tim, aku membawa kargo berbahaya," terdengar suara rekaman. Mr. Nobody hanya mengirimkan sinyal pada kita karena ia menangkap Shipper. Tapi pesawat diserang lalu Shipper dibebaskan agen pembelot. Mr. Nobody diperkirakan jatuh dalam kawasan militer tertutup. Kita harus menemukannya, penjelasan Tej. Ketika itu terlihat Dom enggan membantu. "Shipper yang membunuh ibu dari anakmu," ucap Roman mengingatkan Dom kejadian masa lalu. "Kami berangkat pagi jika kalian berubah pikiran," ucap Tej sambil menyerahkan sebuah tape pada Letty. Selanjutnya, malam hari Letty memberikan kalung milik Dom yang dipakainya untuk Brian kecil. Ia memutuskan pergi menyusul Tej di bandara. "Brian dan Mia pensiun saat menjadi orang tua," ucap Dom. "Kau bukanlah mereka," jawab Letty lalu segera pergi. Berikutnya, Dom kembali ke kamar. Ia terdiam melihat Brian kecil dan kalung miliknya dulu. Untuk menenangkan pikiran, Dom memutar kembali rekaman video Mr. Nobody. Tak diduga, ia melihat kalung yang sama dengan miliknya ada dalam video itu. Esok hari, saat menuju Pulau Monte Quinto, Letty melihat kedatangan Dom untuk bergabung. Setelah tiba dan kendaraan diturunkan dari pesawat, mereka langsung menuju lokasi sinyal SOS yang dipancarkan Mr. Nobody. Tak lama mereka menemukan puing pesawat, tapi tak ada seorang pun di sana. "Sinyal SOS bersumber di sini," ucap Ramsey yang membawa alat deteksi. Lalu ia berusaha membuka kotak yang tersembunyi di badan pesawat. Setelahnya mereka hanya menemukan benda aneh setengah lingkaran. Di scene yang sama, tim itu dikagetkan tembakan dari pasukan militer. Dengan menggunakan kendaraan, mereka kabur secepatnya.
tapi terus saja dikejar karena masuk kawasan militer tanpa izin. Agar pengejaran terhenti, Dom mengarahkan tim ke jalur daerah Ranjau. Tapi masih saja diikuti beberapa mobil militer. Tak lama terjadi ledakan karena melindas Ranjau. Di scene yang sama ada seorang yang memantau pelarian mereka dari atas tebing. Ketika itu Ramsey mengarahkan timnya menggunakan radio penghubung menuju perkebunan. Dom dan Letty berhasil masuk perkebunan, sementara Roman yang menggunakan panser selalu terkena ledakan ranjau hingga membuat kendaraan itu terlempar. Ketika itu Ted dan Ramsey datang menghampiri untuk menyelamatkan Roman karena panser tak bisa digunakan lagi. Cerita berlanjut, Ramsey mengontak Dom dan Letty. Kita menuju ujung pulau untuk keluar dari kawasan ini melalui jembatan agar tak dikejar lagi, ucapnya. Di waktu yang sama, Letty terus saja dikejar hingga terlempar. Tapi bisa diselamatkan Dom dan perangkat Mr. Nobody juga terjatuh. Belum sempat mengambil, Jacob yang telah dewasa langsung merebut perangkat itu lalu segera pergi dengan mobilnya. Seketika Dom mengejar. Karena jalan keluar berada di ujung pulau melalui jembatan, tak disangka semua bertemu di sana. Ted, Ramsey dan Roman berhasil menyeberang, tapi badan jembatan hancur menyisakan tali baja yang tidak putus. Sementara Dom terus memburu Jacob. Pria itu adalah adiknya Dom yang lama menghilang. Tak diduga ia berhasil kabur dengan bantuan pesawat yang tiba-tiba datang mengangkat mobilnya. Di waktu yang sama, Dom terus ditembaki helikopter karena terpojok. Ia menuju jembatan untuk keluar dari pulau. Tapi ia hanya melihat tali baja jembatan saja yang tersisa. Dengan nekat, Dom menabrak tiang penyangga agar tersangkut di tali lalu terlempar keluar kawasan dan akhirnya ia berhasil lolos dari kejaran militer. Selanjutnya, dengan bantuan seorang pejabat Amerika, Dom bersama tim dibawa pesawat untuk diantarkan ke tujuan mereka. Ini terakhir aku bisa membantu, ucap pejabat lalu meninggalkannya sendiri. Kemudian, Dom menghampiri tim yang tampak kelelahan. Siapa agen mata-mata pembelot itu? Tanya Roman. Jacob, adik kandungnya Dom, jawab Letty menjelaskan. Seketika pikiran Dom teringat waktu ia menghajar Kenny Linder yang mendekati rongsokan mobil Jack dan menyebabkan Dom ditahan polisi. Scene berpindah, Jacob bertemu seorang pria bernama Otto. Banyak pengawal bersenjata saat itu. Trik magnet membuatmu keluar dari pulau Monte Quinto, ucap Otto. Lalu keduanya berjalan menemui wanita dalam kurungan kaca bernama Zipper. Akhirnya terungkap Jacoblah orang yang menculik Zipper dari tangan Mr. Nobody. Aku tahu siapa dirimu, ucap Zipper. Seolah tak peduli, Jacob menunjukkan perangkat yang direbutnya dari Letty. Kau ahli meretas, cari potongan lainnya, ucap Jacob sambil menyodorkan perangkat akses internet. Menemukan dua bagian proyek Ares itu mudah, tapi jika saudaramu Dom menghalangi, kau tak akan berhasil, ucap Zipper. Jacob tersenyum mendengarnya lalu segera pergi. Di waktu yang sama, Dom dan timnya berada dalam terowongan Laut Kaspia, tempat persembunyian Mr. Nobody. Di markas itu, mereka merencanakan merebut kembali perangkat yang dirampas Jacob. Waktu Dom mempersiapkan senapan, ia dikagetkan kedatangan Mia, adik perempuannya. Ternyata Letty yang memberi informasi keberadaan mereka. Aku perlu datang, Jacob saudaraku juga, ucap Mia. Lalu ia menjelaskan jika putra Dom dititipkan pada Brian, suaminya. Setelah akses internet siap, Ted dan Ramsey menerangkan pada tim tentang sistem Ares. Proyek ini dirancang untuk mengambil alih semua yang diproses kode. Jika sistem Ares diunggah ke satelit, maka jenis senjata apapun yang memakai kode bisa dikendalikan. Karena berbahaya, Mr. Nobody mengambil dan membelah dua prototipe Ares. Dua bagian itu berfungsi jika disatukan, dan satu potongnya berada di tangan Jacob sekarang, penjelasan Ramsey. Kita akan merebutnya dari Jacob dengan bantuan suplai teman di luar Jerman, ucap Dom. Scene yang sama, Ted menjelaskan jika dalam transmisi Mr. Nobody disebutkan nama Hans yang berkaitan dengan potongan lainnya.
Mustahil kematian Hans berhubungan dengan semua ini, ucap Roman. Akhirnya Letty dan Mia yang bertugas menelusuri keterkaitan proyek Ares dengan kematian Hans. Saat itu Dom memberikan sebuah kartu pos yang dikirim Hans dari Tokyo di hari kematian pada Letty. Sewaktu Mia berbicara, pikiran Dom teringat pada Jacob. Selama ditahan, ia ikut pelatihan montir. Tak disangka, Dom tahu sebab mobil ayahnya meledak karena selang bensin yang dipasang Jacob retak. Jika kemasukan angin, mesin tidak bertenaga, dan jika terkena percikan api akan meledak. Setelah keluar, Dom mencari Jacob di arena balap liar. Ternyata Mia juga berada di sana. "Kau orang terakhir yang memasang selang mesin. Kenapa kau membunuhnya?" tanya Dom. Jacob terdiam sejenak. Karena ia juara di arena itu, Dom menantangnya balapan. "Jika kalah, kau harus pergi dari kota ini," ucap Dom. Setelah lintasan disiapkan, keduanya beradu kecepatan. Karena kalah, Jacob meninggalkan Los Angeles malam itu. Scene berlanjut, Dom sekarang menuju sebuah bengkel milik teman ayahnya bernama Buddy. Pria itu mantan mekanik Jack dan dekat dengan keluarga Toretto. Buddy lah orang yang menampung Jacob setelah terusir dari Los Angeles. "Di mana Jacob?" tanya Dom. "Kau harus berdamai dengan masa lalu," ucap Buddy. Ia juga menjelaskan Jacob berada di London. Di waktu yang sama, Letty dan Mia tiba di Tokyo. Saat makan malam, Mia bercerita setelah Jacob pergi dari Los Angeles, kakaknya itu tetap mengontak tanpa sepengetahuan Dom. Jacob juga mengabarkan ia berada di kediaman Buddy selama setahun, lalu menghilang tak ada kabar sama sekali. Tak diduga, Letty melihat jendela sebuah rumah yang tirainya bergambar bendera Meksiko. Ia segera menuju rumah itu sambil menunjukkan kartu pos yang dikirim Hans bergambar gereja Meksiko pada Mia. Berikutnya, di lokasi uji coba pendorong jet, Sen bersama Maverick dan Twinkie sedang merakit mobil berkecepatan tinggi memakai mesin roket. Tiba-tiba, Roman dan Ted datang setelah diutus Dom untuk meminta bantuan menyiapkan mobil yang akan dipakai timnya. Saat uji coba, mobil itu menyamai kecepatan sebuah pesawat, tapi karena kurang persiapan, seketika meledak terkena panas. Selanjutnya, Dom tiba di London. Ia menemui teman bernama Queenie. Orang ini adalah pencuri dan penjual senjata di pasar gelap. Saat itu, Queenie baru saja melancarkan aksi pencurian mobil dan perhiasan. Karena ingin menyelidiki Jacob, Dom ikut mobil curian bersama Queenie yang kabur dari kejaran polisi. "Aku mencari pemain baru yang datang dari Amerika," tanya Dom. "Pria itu banyak membeli senjata dan gaya bicara mirip denganmu. Rumornya ia punya rencana besar di kota Edinburgh," jawab Queenie. "Dia saudaraku," ucap Dom. Queenie kaget mendengarnya. Karena tahu keberadaan Jacob, wanita itu mengantarkan Dom menuju lokasi. Setelah sampai, ia pergi meninggalkan Dom sendiri. Tampak seperti ada pesta di tempat itu. Otto yang melihat kedatangan Dom segera menghampiri. "Aku Otto, putra diktator dan pemodal saudaramu. Jika ingin bertemu Jacob, tidak boleh ada keributan," ucapnya. Seolah tak peduli, Dom terus saja melangkah masuk mencari Jacob. "Aku bukan saudaramu lagi," ucap Jacob menyambut kedatangan Dom. Karena terbawa emosi, Dom merebut pistol Jacob. Terjadi keributan kecil saat itu. Tak lama, Interpol datang menangkapnya. Karena Otto seorang putra kepala negara, Dom dianggap penyusup dan berbahaya. "Besok kita berangkat ke Edinburgh dan potongan kedua hampir didapat," ucap Otto pada Jacob yang terdiam melihat Dom dimasukkan mobil polisi. Berikutnya, Dom menuju tahanan. Di tengah perjalanan, ia baru tahu jika Interpol yang menangkap adalah anak buah Queenie yang menyamar.
Kau mungkin perlu pistol sitaan ini. Di gagangnya ada biometrik Jacob, memudahkanmu melacaknya, ucap anak buahku ini pada Dom. Sementara Letty dan Mia berada di Tokyo untuk memastikan rumah itu adalah kediaman Hans. Mia juga menemukan foto Hans bersama seorang gadis. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang tak dikenal. Ketika itu ada seorang gadis datang membantu. Terjadilah baku hantam. Dengan bantuan tembakan, kelompok penyerang mudah dilumpuhkan. Akhirnya baru terungkap gadis itu adalah teman dari Hans. Cerita berlanjut, dengan memaksa Shepard meretas sistem keamanan, Jacob tahu potongan kedua proyek Ares berada di ruang penyimpanan gereja Saint Gilas, kota Edinburgh. Otto juga menyuruh dua anak buah menyamar sebagai petugas pengantar barang yang biasa masuk ke ruangan itu agar lolos dari pengawasan. Setelah kotak besar dimasukkan ruang penyimpanan, Otto memberitahu Jacob untuk segera mengambil potongan kedua Ares yang disimpan Mr. Nobody di sana. Sementara Dom dan timnya juga telah sampai di Edinburgh. Aku melacak dari biometrik di pistolnya. Jacob berada di sekitar gereja, ucap Ramsey pada tim. Tiba-tiba sinyal transmisi terputus tanpa sebab. Saat itu Jacob berada di ruang penyimpanan karena bersembunyi dalam kotak besar yang dibawa masuk anak buah Otto tadi. Dan ia berhasil mencuri potongan kedua prototipe Ares. Waktu yang sama, Roman dan Tej tiba di halaman gereja. Setelah memperhatikan sekitar, Roman mencurigai dua orang berseragam pengantar barang berjalan menuju mobil boxnya. Mereka mengikuti dan melumpuhkan kedua pria tadi. Karena penasaran, Tej memeriksa mobil itu. Ternyata ada magnet besar di dalam yang mengganggu sinyal transmisi keamanan di sekitar gereja. Ketika lengah, mereka disergap anak buah Otto. Berikutnya, Dom sampai di halaman gereja. Ia melihat Jacob kabur dari atap bangunan. Aku mengejar Jacob, ucap Dom memberitahu tim. Sementara Ramsey yang berada di depan gereja melihat Otto keluar dari bangunan itu menuju mobil untuk segera pergi. Ramsey yang mengikuti tak sengaja menemukan mobil box dengan kunci menempel tanpa pengawasan, lalu segera naik untuk membuntuti Otto. Ia tidak tahu jika Roman dan Tej berada dalam mobil yang sama. Saat menghidupkan mesin, tangannya salah menekan tombol. Ramsey malah menghidupkan listrik magnet di box mobil. Tahu ada kesempatan, Tej dan Roman melawan untuk melumpuhkan anak buah Otto. Ramsey yang hampir kehilangan jejak menjalankan mobil. Karena gugup, ia tak sengaja menghidupkan dan mematikan lagi listrik magnet hingga banyak kerusakan. Akhirnya, Tej dan Roman berhasil menyingkirkan para pengganggu dari mobil box. Di tempat berbeda, Dom terus mengikuti Jacob. Ia memarkirkan mobil di halaman gedung lalu segera naik untuk mencegat Jacob di atap. Sementara Ramsey yang mengejar mobil Otto juga ke arah yang sama dengan jalur pelarian Jacob. Waktu ia akan berpindah ke gedung lain dengan tali seling, Dom bisa meraih tubuh Jacob hingga keduanya jatuh menabrak jendela kaca. Kukirim lokasi penjemputan baru, ucap Jacob melalui panel kontak pada Otto. Rasa kesal membuat Dom langsung menghajarnya. Terjadilah baku hantam. Saat lengah, Jacob berusaha kabur melompat ke bis yang melintas. Lalu, ia mengontak Otto untuk menjemput. Jacob lari mendekati mobil Otto yang berada di bawah jalan layang. Sementara, Otto sendiri masih dikejar. Karena kesal, Ramsey menabrak mobil Otto hingga terperosok ke pinggir jalan.
Tak diduga, Dom datang menyergap, membuat keduanya jatuh dari atas jalan layang dan mendarat di mobil box yang dibawa Ramsey. Tapi Jacob terus saja berusaha kabur dengan mencuri mobil pengguna jalan. Saat itu Dom menyuruh Ramsey mengejar. Di scene yang sama, Otto bisa menjalankan mobil lagi. Sementara Jacob berusaha kabur secepatnya. Tahu akan lolos, Ramsey menghidupkan magnet agar Jacob tak lari dan bisa ditangkap. Otto saat itu tahu partnernya berhasil diringkus. Ia mengerahkan semua pengawal untuk membebaskan Jacob dan memaksa Shipper untuk meretas biometrik Jacob agar tahu di mana Dom menahan partnernya. Cerita berlanjut, Dom membawa Jacob ke base camp Laut Kaspia. Waktu sedang bersantai, mereka dikagetkan kehadiran Hans dan gadis bernama Elle yang datang bersama Mia dan Letty dari Tokyo. Scene berlanjut, selesai beristirahat, Han menceritakan kejadian yang dialami. Setelah kematian pacarnya bernama Giselle, Han memutuskan menetap di Tokyo. Satu hari, Mr. Nobody menemuiku. Ia adalah atasan kerja Giselle di CIA. Pacarnya itu pernah menceritakan cara kerja Han menyelesaikan masalah, hasilnya baik. Karena percaya, Mr. Nobody menawariku satu misi di Tokyo, yaitu mencuri sebuah benda di rumah pasangan ilmuwan, dan aku menerima tugas itu. Misi dijalankan, Han berhasil mencuri benda yang menjadi target. Di waktu yang sama, pasangan ilmuwan tak menyadari kehadiran Han. Tanpa curiga, mereka terlihat akan pergi menggunakan mobil, lalu terjadi ledakan yang menewaskan keduanya. Menyadari ada kelompok lain mengincar barang curiannya, Han bergerak kabur. Tak sengaja ia melihat ada anak kecil bersembunyi. Rasa kasihan membuatnya menyelamatkan gadis kecil itu dari sergapan penjelasan Han. Karena selalu menjadi target, aku diasuh oleh Han dan tahu proyek Ares berbahaya. Orang tuaku menjadikan DNA mereka sebagai kunci pengaktif sistem yang sama seperti DNA aku, ucap El, gadis yang diselamatkan Han. Mr. Nobody merekayasa kematianku dengan menugaskan agen terbaiknya, Jacob, dan kematian cara ampuh menjaga rahasia El, ucap Han. Setelah mendapat info dari Shipper, Otto dan pengawal tiba di terowongan itu. Todongan senapan membuat Dom hanya diam melihat Otto mengambil lagi potongan Ares dan membebaskan partnernya. Mr. Nobody tahu masa laluku, bertahun-tahun kami kerja bersama dan gadis itu DNA-nya kunci Ares, ucap Jacob. Kau tak layak memakai nama Toretto, kata Dom. Kesal mendengarnya, Jacob membuka rahasia kematian Jack. Ayah berusaha kalah dalam lomba karena terlilit hutang. Ia meminta bantuanku supaya mesin tak bertenaga. Ledakan mobil di luar perkiraan. Sebelum ayah tewas, ia menyuruhku untuk merahasiakan semua. Penjelasan Jacob, lalu segera pergi. Otto meninggalkan sebagian pengawal untuk menahan Dom dan timnya. Saat penjagaan mulai lengah, Dom menyuruh Ted menghidupkan magnet yang dibawa masuk ke base camp. Seketika semua senjata tertarik. Dom menghajar dua penjaga agar timnya bisa kabur, tapi pengawal Otto terus mengejar. Setelah tim masuk jalur pelarian, Dom menutup pintu dan berusaha menghentikan pengejaran. Terjadilah baku hantam. Dom terdesak. Dengan nekat, ia menarik rantai yang tertanam di tembok rapuh agar runtuhannya menghancurkan pijakan dan semua jatuh ke dasar. Ketika Dom menghantam air laut, pikirannya seolah mengulang kejadian di masa lalu bersama Jacob dan ayahnya. Seakan menguping Jack bicara di telepon tentang hutang serta mengalah di balapan mobil, Dom terbayang wajah Jacob kebingungan waktu membuka kap mesin dan saat meninggalkan Los Angeles malam itu. Tak lama, Letty datang menyelamatkan Dom.
Scene berpindah di ruang kontrol. Ramsey menjelaskan jika Jacob telah mendapat dua bagian Ares dan kunci DNA sistem. Jadi, ia tinggal mengirim sinyal global dengan meluncurkan satelit ke orbit lalu merusak satelit lainnya. Kita harus menghentikan Jacob, ucap Han. Satelit mudah dilacak, tapi tak bisa meretas dari jarak jauh, harus di orbitnya, jawab Ramsey. Kita rebut lagi dua bagian Ares dan bebaskan L untuk hentikan sistem, ucap Dom yang telah pulih. Tapi bagaimana menghentikan sinyal Ares dan satelitnya, tanya Roman. Dengan roket, jawab Dom. Cerita berlanjut, Otto dan Jacob berada di kota Tbilisi. Mereka meluncurkan satelit di sana. Karena ilegal, tim itu segera bergerak meninggalkan lokasi. Dalam sebuah truk, Jacob memaksa L mengaktifkan dua bagian Ares dengan DNA-nya. Ares aktif, kita upload sistem setelah satelit sampai di orbit, ucap Jacob pada Otto. Di waktu yang sama, Ted dan Roman berada dalam mobil yang dimodif Sen dan Mervik menjadi kendaraan luar angkasa. Dengan bertumpu di atas pesawat, mobil akan meluncur menuju ke orbit satelit Ares untuk menghentikan sistem. Sementara Mervik dan Sen menjadi pilot pesawatnya. Lapisan polimer keramik menahan panas. Kalian akan selamat, ucap Mervik melalui panel kontak. Pesawat naik pada ketinggian di atas rata-rata. Tak lama berselang, peluncuran ke orbit dilakukan dan akhirnya mereka sampai di luar angkasa. Scene berpindah, tampak iringan mobil Otto bergerak keluar kota. L juga dibawa dengan mobil terpisah. Sementara Dom dan tim mengejar dari belakang. Lewat monitor, Jacob tahu Dom masih mengganggu rencananya. Hentikan mereka, perintah Otto pada pengawal. Terjadilah baku tembak dan mobil tetap melaju. Magnet digunakan Dom sebagai senjata penghalang. Mia dan Han mendekati mobil pengawal. Mereka berusaha merebut kendaraan untuk menyadap panel komunikasi Jacob. L juga ditahan dalam mobil itu. Terjadilah baku hantam dan berhasil membebaskannya. Scene berpindah di lintasan orbit. Roman dan Ted mendekati satelit Ares. Sementara dalam truk, Otto menyuruh Jacob mengecek sinyal unggahan di atas kendaraan. Di waktu yang sama, seorang pengawal Otto mengikuti. Ternyata itu cara menyingkirkan Jacob karena Otto menerima Shipper sebagai penggantinya. Jacob melawan serangan pengawal yang ingin membunuh. Tak disangka Dom melihat kejadian itu. Jacob yang terdesak dilempar dari atas kendaraan. Dengan spontan, Dom berusaha menyelamatkan agar tidak jatuh terbentur aspal. Mia yang berada di dekat Jacob juga menolong. Setelah selamat, adiknya itu menyuruh Jacob untuk kabur agar tidak ditangkap Dom. Di scene yang sama, Otto mengontak Shipper. Truk tak ada pengawalan, ucapnya. Tahu hal itu, di ruang kontrol, Shipper terlihat panik. Dom dan tim berusaha menghentikan laju truk. Tak lama polisi berada di sana untuk menangkap semuanya. Di tempat lain, melalui panel kontak, Jacob mendengar unggahan sistem Ares sudah hampir 100% dan Dom kesulitan menghentikan truk Otto. Ketika itu, Dom menyuruh Letty maju sejajar dengan truk lalu menghentikan paksa dengan tarikan magnet. Tapi polisi mengejar, menembaki mobil Letty mengganggu geraknya. Tak disangka Jacob datang membantu. Setelah bisa menghalangi kejaran polisi, Jacob tahu apa rencana Dom. Segera mobil disejajarkan untuk menghentikan laju truk dengan tarikan magnet dan mengeremkan mobil mereka. Akhirnya terjungkallah truk itu dan Jacob diselamatkan Dom saat kendaraan Otto hampir menimpahnya. Ramsey dan Dom segera masuk ke dalam truk untuk menghentikan unggahan sistem Ares ke satelit. Sementara Ted dan Roman tak bisa menghidupkan magnet untuk merusak sistem satelit karena kabel terbakar.
Tak ada waktu lagi, mereka memutuskan menabrak satelit Ares agar unggahan terhenti dan berhasil. Setelah unggahan terhenti, Dom mengambil 2 prototipe Ares, tapi truk terbalik mengarah ke jurang. Mereka segera keluar. Ramsey yang membawa prototipe Ares diselamatkan lebih dahulu dengan mobil Han. Sementara Dom terjebak di truk yang melaju semakin cepat. Di scene yang sama, pesawat drone milik Shipper datang menargetkan mobil berisi L dan prototipe Ares untuk diculik dengan magnet seperti scene sebelumnya. Dom melihat drone itu, ia berusaha menghalangi aksi Shipper dengan meledakkan bom agar truk terguling dan normal kembali. Tahu dihalangi, Shipper menargetkan truk untuk serangan rudal. Waktu yang sama, Otto mendekati Dom menodongkan pistol. Tapi ia terhempas saat Dom mengerem untuk menghindari tembakan rudal. Karena mobil akan jatuh ke jurang, Dom berusaha menyelamatkan diri. Sementara truk terhempas menghantam drone yang mendekat, terjadi ledakan besar. Wanita itu kesal dengan kegagalannya. Selanjutnya, Jacob menemui Dom untuk mengembalikan mobil. Ada banyak orang mengejarmu, pakai saja, ucap Dom menyuruh Jacob segera kabur. Sementara Tej dan Roman berhasil mendekati satu satelit di lintasan orbit untuk meminta bantuan. Setelah misi selesai, Dom mengajak Brian kecil ke arena balap tempat ayahnya dulu berlomba. Ketika itu, ia teringat Jacob duduk sendiri dengan raut sedih setelah mobil Jack meledak. Berikutnya, Dom mengadakan pesta kecil di rumah. Anggota tim berkumpul di sana. Waktu akan bersantap, ada sebuah kursi kosong. "Kapan Brian datang?" tanya Dom pada Mia. "Sebentar lagi," jawabnya. Tak lama, mobil Brian datang masuk ke halaman rumah. Scene akhir, tampak seorang pria memukuli samsak tinju. Di dalamnya berisi seseorang. Lalu ia menunjukkan sebuah drip pada pria yang babak belur. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Setelah membuka, ia terkejut melihat Han datang berkunjung. Cerita pun berakhir. Tamat. Film ini mengisahkan salah paham yang menjadi dendam dan misi jahat akan berakhir kegagalan.